Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Anggita Larasati Sinaga dengan NIM 2019-31164 dengan mata kuliah manajemen teknik dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang saya buat dengan tema pet store berbasis online shop. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas atau memperkenalkan usaha yang saya buat. Di sini, pet store berbasis online shop didirikan sebagai media pengembangan dan penyaluran hobi pemilik dan tim. Diharapkan menjadi wadah yang menyediakan layanan yang menjual seluruh kebutuhan dan alat perawatan hewan peliharaan secara online, seperti makanan, aksesoris, mainan, vitamin, obat-obatan, dan lain sebagainya. Pelayanan lainnya yaitu seperti penitipan hewan sehingga pemilik dapat menitipkan hewan peliharaannya saat pemilik hewan sedang berpergian keluar kota. Dan di sini ada logo dari pet care store yang saya buat. Nah, untuk profil usahanya, pet care store ini berlokasi di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun marketplace atau e-commerce yang ada, di sini ada Instagramnya dengan username @petstore_care, lalu websitenya www.petstore_care.com, lalu ada e-commerce berupa Lazada, Tokopedia, dan Shopee itu di petstore_care. Nah, visi misi dari pembuatan pet store berbasis online ini, visinya itu take care, protect, and love every pet. Lalu menjadi pet store yang menyejahterakan hewan peliharaan dan menjadi pilihan utama bagi para pemilik hewan peliharaan. Misi yang menyokong dari visi yaitu meningkatkan pelayanan dalam perawatan hewan, mendorong pemerintah agar lebih berperan dalam kepedulian terhadap hewan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap hewan, lalu menjadi pet store berbasis online shop yang memiliki pegawai yang handal, jujur, disiplin, dan peduli terhadap hewan. Tujuan didirikan visi yang dimiliki pet store berbasis online antara lain menjawab kebutuhan masyarakat berupa pet store berbasis online yang dapat menyejahterakan hewan peliharaan, lalu mengembangkan dan menyalurkan hobi merawat hewan peliharaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyayangi, merawat, melindungi, dan peduli terhadap hewan. Di sini ada SWOT analysis atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength itu menyediakan makanan, peralatan, dan perlengkapan dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau, lalu menerima jasa penitipan dan antarjemput hewan peliharaan, lalu menjadi tempat usaha ini berlokasi di sekitar perumahan sehingga warga yang memiliki hewan peliharaan itu tidak perlu jauh-jauh membeli makan ataupun mencari kebutuhan hewan peliharaan, dan juga tidak jauh untuk membawa kucing atau hewan peliharaan lainnya itu untuk grooming dan lain-lainnya. Menyediakan lahan parkir yang luas dan bebas biaya parkir, lalu jenis usaha ini tidak rumit dan mudah dijalankan. Desain dimiliki bersifat homey, membuat pengunjung terasa nyaman di dalamnya. Lalu kelemahan atau weakness-nya itu usahanya membutuhkan modal yang sangat besar dan tidak banyak peralatan yang dijual di tempat ini dan juga tidak menjual hewan peliharaan. Keberadaannya itu cukup sulit untuk ditemukan karena berlokasi di perumahan dan memiliki sirkulasi yang kurang luas, serta pemilihan finishing lantai membuat kucing kadang terasa licin saat berjalan. Untuk opportunities atau peluang, dalam mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang besar, dimungkinkan akan menghasilkan laba yang relatif besar, sehingga dirasa lebih mudah untuk melakukan ekspansi usahanya. Lalu biasanya juga banyak pemilik hewan peliharaan yang malas untuk memandikan atau merawat hewan sendiri. Dan juga untuk hari besar seperti hari raya, Natal maupun Tahun Baru itu banyak yang berpergian keluar kota, sehingga kemungkinan besar akan menitipkan hewan peliharaannya ke pet shop. Lalu ancamannya itu selama ini usaha sejenis memiliki modal yang relatif besar sehingga dirasa lebih mudah untuk melakukan ekspansi usahanya. Lalu banyaknya pesaing yang berjualan secara online dan juga banyaknya yang menjual produk makanan hewan itu di supermarket. Progress time untuk kedepannya itu yang akan dilakukan, kita akan melakukan branding toko di sosial media seperti memasang iklan di Instagram maupun YouTube, dan juga dapat membuat marketing yang menarik seperti memberi voucher toko jika pembelian minimal
pembelian minimal maupun follow akun sosial media pet store. Lalu peluang pengembangannya itu semakin berkembangnya zaman dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, diharapkannya pet store berbasis online ini akan meluas lagi di sosial media maupun offline store. Dengan adanya toko ini memungkinkan para pencinta hewan dapat lebih mudah untuk memesan keperluan hewan peliharaannya secara online ataupun melakukan booking penitipan hewan tuh secara online dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi tidak perlu untuk keluar rumah ketika tidak terlalu penting ataupun urgen. Jadi bisa langsung melalui website yang ada untuk pemesanan atau penjadwalan penginapan dan pembelian keperluan hewan peliharaannya. Lalu sini ada peluang analisis, yaitu planning, evaluating, organizing, dan controlling. Proses keberjalanan usaha ini untuk planningnya ada menyiapkan ruang dan peralatan untuk jualan online shop, menyiapkan dan menata produk-produk makanan yang akan dijual di rak etalase rumah, melakukan promosi di media sosial, melayani pembeli secara online, dan membersihkan hasil pekerjaan. Lalu untuk evaluating, elemen-elemen yang ditawarkan oleh pet store version online shop ini ada produk yang berkualitas tinggi. Di sini pet store version online shop ini menjual makanan hewan yang sudah pasti terbukti berkualitas dan sudah memiliki merek brand yang bagus dan dikenal oleh para pecinta hewan. Lalu pegawai yang profesional. Pegawai memegang peranan penting dalam usaha pet store version online shop. Pegawai yang direkrut adalah pegawai yang sudah berpengalaman, mengerti tentang perawatan hewan, dan berusaha menanamkan sikap ramah kepada setiap pelanggan yang datang. Lalu gaya yang nyaman dan menarik secara online. Pet store ini akan memberikan kenyamanan pastinya untuk para pelanggan yang datang sehingga membuat pelanggan merasa lebih betah untuk menunggu hewan peliharaannya saat proses perawatan. Dan terakhir ada harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau. Di sini kita akan memberikan harga yang pastinya lebih murah sehingga membuat pelanggan merasa worth it untuk membeli kelengkapan hewan peliharaannya saat proses pembelian. Lalu organizing, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pet store berbasis online shop ini yaitu melakukan survei tentang hewan peliharaan yang paling banyak diminati sehingga dapat memfokuskan jenis barang yang akan dijual secara online. Lalu memanfaatkan media sosial sebagai media utama promosi. Media lain yang akan digunakan itu ada brosur dan poster walaupun penjualannya secara online. Lalu melakukan flash sale secara berkala sebagai media promosi dan membuat fanpage dan grup di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai cara merawat hewan sekaligus menjadi sarana promosi. Lalu untuk controlling, di sini ada distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, pastinya dilakukan kerjasama dengan distributor lainnya sehingga produk-produk yang dijual dapat dengan mudah didapatkan. Distributor yang dimaksud ini merupakan pemasok atau supplier barang yang akan dijual seperti makanan hewan dan kebutuhan lainnya. Lalu tenaga kerja. Bisnis ini membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai empati dan menyayangi hewan yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidang merawat hewan dan membutuhkan orang yang mau bekerja secara tekun dan telaten, sabar menghadapi hewan yang menolak untuk dimandikan, kerja keras, bertanggung jawab, ramah, dan juga dapat menjaga kualitas dan pelayanan di pet store. Lalu ada masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Kenapa? Karena memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar toko ini adalah suatu hal yang penting. Jika tidak mempunyai hubungan baik dengan masyarakat sekitar, bisa saja usaha kita tidak disenangi dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami dan karyawan lainnya sebagai pengusaha dan yang menjalankan usaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapapun itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi pemasaran, target konsumen, dan kualitas produk dan pelayanan. Untuk lokasi pemasaran itu, lokasinya gerai pet store berbasis online ini didirikan di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tetapi untuk akses utama itu dilaksanakan secara online sehingga pelanggan tidak perlu ke toko misal tidak terlalu urgen atau penting. Lalu untuk target konsumen yaitu masyarakat Indonesia baik ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, karyawan dan masyarakat lainnya yang memiliki hewan peliharaan. Dan untuk kualitas produk dan pelayanan pastinya menjual makanan yang terbukti berkualitas dan sudah memiliki brand bagus dan dikenal oleh para pecinta hewan. Dan juga kebutuhan peliharaan seperti aksesoris, makanan, alat-alat grooming,
dan lain sebagainya yang unik dan berkualitas tinggi. Pegawai di sini pun sudah berpengalaman baik dan memiliki skill dalam hal merawat hewan peliharaan dengan baik. Lalu penggunaan teknologi informasi. Di sini ada gambar pamflet untuk promosi. Gambar ini contoh marketing guna menarik pengunjung, disebarkan melalui media sosial seperti Instagram dan marketplace online. Lalu ada marketplace online itu ada Instagram, Tokopedia, Shopee Mall, dan kemungkinan juga akan dikembangkan di marketplace online lainnya. Nah, perbandingan dengan startup. Di sini startup yang saya bandingkan ada pets.id. Pets.id ini hadir sebagai layanan untuk binatang peliharaan yang menjual kebutuhan binatang peliharaan. Pets juga menjual produk IoT, Internet of Things, yang digunakan sebagai penanda dengan passive GPS yang dapat diaktifkan melalui teknologi QR code dan NFC. Itu juga masuk ke asuransi untuk binatang peliharaan, sedangkan untuk pet store berbasis online ini hanya fokus kepada penjualan aksesoris, makanan, dan penitipan untuk grooming dan lain sebagainya. Belum sampai ke asuransi hewan peliharaan, apalagi menjual produk yang sudah sampai ke IoT. Selanjutnya ini ada referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal bisnis plan ini. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang salah. Saya Febiola Anggita pamit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.